Skuad Persebaya Surabaya musim depan, apakah mampu meraih gelar juara Liga 1? Gali Freitas dari Timor Leste untuk Persebaya diharapkan mampu membawa tim meraih gelar juara. Persebaya Surabaya memulai persiapan menuju musim baru dengan antusiasme tinggi. Pelatih Persebaya Eduardo Perez Moran sedang menunggu kehadiran striker anyar Jurgen Locadia. Bonek masih ragu dengan skuad Persebaya saat ini. Skuad Persebaya Surabaya musim depan telah terbentuk, namun keraguan masih menghantui sebagian kalangan bonek mania. Apakah tim ini mampu meraih gelar juara? Ada yang menilai bahwa skuad Persebaya Surabaya musim depan hanya memiliki 30% kualitas pemain di atas rata-rata, sedangkan 70% lainnya kualitasnya kurang sesuai dengan ekspektasi pendukung setia Persebaya. Padahal, Persebaya Surabaya diharapkan oleh bonek mania mampu berprestasi lebih baik. Apakah dengan skuad seperti ini, Persebaya Surabaya mampu mewujudkan harapan tersebut? Pertanyaan besarnya adalah, apakah skuad Persebaya Surabaya musim depan memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing di level tertinggi? Apakah mereka bisa mengatasi kelemahan yang ada dan meraih gelar juara? Skuad Persebaya Surabaya memiliki potensi, namun juga memiliki kelemahan yang perlu diatasi. Apakah pelatih dan pemain bisa bekerja sama untuk meningkatkan performa tim untuk menghadapi Liga 1 musim ini? Kita tunggu saja bagaimana perjalanan Persebaya Surabaya di musim depan. Apakah mereka bisa mewujudkan harapan bonek mania dan meraih gelar juara? Menurut dulur bonek semua, dengan skuad yang terbentuk ini, apakah perlu adanya perombakan lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Harapan besar dari bonek di pundak Gali Freitas. Gali Freitas, pemain asing baru dari Timor Leste, telah bergabung dengan Persebaya Surabaya. Apakah dia bisa membawa tim ini meraih gelar juara? Gali Freitas diharapkan bisa tampil sebaik saat membela PSIS Semarang dulu. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, dia diharapkan bisa menjadi kunci kesuksesan Persebaya Surabaya. Gali Freitas sendiri mengaku terkesima dengan dukungan dari bonek di tribun saat Persebaya Surabaya melakoni laga kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Atmosfer bonek yang sangat tinggi di lapangan menjadi alasan utama dia memilih bergabung dengan Persebaya. Dengan dukungan yang kuat dari bonek, Gali Freitas berharap bisa membawa Persebaya Surabaya meraih gelar juara. Apakah dia bisa mewujudkan harapan tersebut? Gali Freitas memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain kunci Persebaya Surabaya. Dengan kemampuan dan pengalamannya, dia diharapkan bisa membawa tim ini ke level yang lebih tinggi. Persiapan Persebaya Surabaya menghadapi musim baru. Persebaya Surabaya tampil dengan warna baru berkat kehadiran 4 pemain asing dari Balkan, yaitu Milos Rajkovic, Montenegro, Dime Dimov, Makedonia Utara, Risto Mitrevski, Makedonia Utara, dan Dejan Tumbas, Serbia. 3 nama yang disebut pertama merupakan rekrutan anyar. Sementara itu, Dejan Tumbas sudah menghuni tim sejak paruh kedua Liga 1 musim lalu. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez Moran, menegaskan bahwa ada alasan kenapa keempat pemain tersebut kini berada dalam tim. Balkan, saya tahu akhirnya mereka bisa bergabung dengan tim. Karena sebelum kami merekrut pemain baru, pekerjaan kami adalah untuk menganalisis para pemain untuk memastikan kalau dia adalah pemain yang sesuai dengan apa yang kami inginkan, ujar pelatih asal Spanyol itu. Ia juga menjelaskan bahwa proses pemilihan pemain melibatkan kolaborasi lintas elemen dalam klub. Perpaduan teknik khas Eropa Timur, daya juang tinggi, serta ketangguhan mental diharapkan bisa membawa Persebaya ke level yang lebih kompetitif. 4 pemain asal Balkan diharapkan dapat menghadirkan suasana baru di dalam skuad Persebaya Surabaya. Menunggu kehadiran striker baru Jurgen Locadia. Eduardo senang dengan performa para pemain selama latihan. Padahal dalam sesi latihan kami beri banyak variasi termasuk latihan fisik, tegasnya. Cuma, Eduardo masih menunggu skuad yang lebih lengkap. Saat ini Green Force tengah menunggu kedatangan Jurgen Locadia.
Dia akan menggantikan Flavio Silva yang dipinjamkan musim depan. Lalu, kapan bomber asal Curaçao itu akan tiba di Surabaya? Eduardo belum mau memberikan bocoran. Saya tidak tahu soal itu. Mungkin pertanyaan itu bisa ditujukan kepada pihak manajemen klub. Untuk saat ini, saya hanya fokus kepada para pemain yang ada di lapangan, beberapa mantan pelatih PSS Sleman itu. Semoga nanti jika kabar ini benar, Persebaya Surabaya mendatangkan striker anyar untuk menggantikan Flavio Silva. Kita semua sebagai bonek berharap Jurgen Locadia mampu memberikan kontribusi yang lebih baik di Persebaya Surabaya. Bruno Moreira ingin serius hadapi Liga 1 musim depan. Kapten Persebaya Surabaya, Bruno Moreira, menunjukkan keseriusannya menyambut musim baru Liga 1 Indonesia 2025-2026. Baru saja kembali dari masa liburan, striker asal Brasil itu langsung menjalani program latihan khusus yang disusun oleh pelatih fisik Shin Sang-gyu. Bruno tak ingin membuang waktu untuk menyesuaikan diri dengan ritme tim. Ia langsung mengikuti pengukuran kondisi fisik bersama 3 pemain penting lainnya yang juga baru kembali. Kembalinya Bruno bersama Francisco Rivera, Risto Mitrevski, dan Hernando Ari membawa angin segar dalam sesi latihan Persebaya Surabaya. Keempat pemain itu sudah ikut berlatih di lapangan B dan C Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Mereka sempat absen sejak latihan perdana digelar pada 23 Juni lalu. Kini, pelatih Eduardo Perez Moran akhirnya bisa mulai menyusun formasi dengan skuad yang semakin komplit. Persebaya pantau kondisi pemain dengan ketat. Menjelang bergulirnya musim 2025-2026, Persebaya Surabaya menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan fisik para pemainnya. Klub berjuluk Bajul Ijo ini menerapkan pengukuran kondisi fisik secara periodik dengan fokus utama pada massa otot dan kadar lemak body fat seluruh penggawa. Asisten pelatih Persebaya, Shin Sang-gyu, menekankan pentingnya pemantauan detail ini. Sebagai pemain profesional, kita harus mengukur sejauh mana tingkat kebugaran seluruh pemain dengan detail, ujar Shin Sang-gyu, seperti dikutip dari laman resmi klub. Shin Sang-gyu mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta manajemen untuk menyediakan sejumlah peralatan pengukuran sejak pemusatan latihan belum dimulai. Peralatan ini, termasuk yang digunakan untuk mengukur massa otot dan kadar lemak, telah tersedia sejak latihan perdana yang digelar pada 23 Juni lalu. Tak hanya itu, Shin Sang-gyu menambahkan bahwa keseimbangan cairan tubuh pemain juga menjadi perhatian serius. Tidak hanya massa otot dan body fat, kami juga harus mengukur keseimbangan cairan tubuh pemain. Hal ini kita ukur setiap 2 pekan sekali, untuk memastikan pemain dalam kondisi ideal saat liga dimulai nanti, jelasnya. Risto Mitrevski tidak sabar memulai musim baru. Risto Mitrevski, pemain asing baru Persebaya, sudah mengikuti latihan tim di lapangan ABC Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo. Ia hadir sesi latihan bersama 2 pemain asing Persebaya lainnya, Bruno Moreira dan Francisco Rivera, yang memang telat gabung dengan tim. Pemain berkebangsaan Makedonia Utara itu mengaku senang bergabung dengan Persebaya. Saya bersemangat memulai dengan klub baru saya. Sejak latihan pertama, saya merasakan besarnya tim Persebaya, kata Risto Mitrevski setelah latihan tim Minggu 29 Juni 2025. Risto Mitrevski tentu sudah tidak asing dengan Persebaya juga sepak bola Indonesia secara umum. Musim 2024-2025, Risto Mitrevski masih menjadi tumpuan di lini belakang Dewa United. Tampil sebanyak 30 kali dengan total 1.223 menit. Meski posisi pemain belakang, Risto Mitrevski cukup produktif, berhasil menciptakan 2 gol dan 2 assist dari jumlah pertandingan tersebut. Risto Mitrevski didatangkan Persebaya untuk menggantikan posisi Slavko Damjanovic yang memilih pindah ke Bhayangkara FC mengikuti jejak Paul Munster. Risto Mitrevski akan diduetkan dengan bek tengah asing Persebaya lainnya, Dimedimov. Menariknya, mereka berdua berasal dari negara yang sama, Makedonia Utara.